Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jaisan yang diawasi oleh para anggota lembaga pemerintahan yang bernama Divisi Ilahiyah. Jaisan merupakan buronan pengedar uang koin palsu. Sementara itu, di markas kepolisian yang bernama Departemen 6 terlihat beberapa pendekar wanita datang ke sana. Dipimpin oleh seorang wanita bernama Ji Yaohua, mereka pergi menghadap Maharaja Serif yang bernama Tuan Liu. Setelah itu, Tuan Liu menyuruh anggotanya yang bernama Avalanche menentukan tugas mereka. Avalanche meminta mereka membantu kepala polisi bernama Han Long. Tetapi Yaohua lebih tertarik untuk bekerja sama dengan Leng Linqi karena dikenal memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Malam harinya, di sebuah restoran, Leng tengah mengawasi gerak-gerik Jaisan. Tak hanya Leng, para anggota divisi lainnya juga terlihat berada di sana. Anggota divisi Ilahiyah yang bernama Tiesou memberitahu ketua mereka yang bernama Zhuge Zhengwo jika semua sudah siap. Anggota lain yang bernama Yayu mulai melakukan penerawangan menggunakan kekuatannya. Dari penerawangannya, tak ada kalangan atas atau pejabat pemerintahan yang memiliki kemampuan bela diri selain mereka. Sedangkan kalangan bawah hanya satu orang yang ahli, yaitu Leng yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Life Snatcher datang ke sana. Ia merupakan penagih hutang yang terkenal kejam dan selalu berhasil menjalankan tugasnya. Mendengar latar belakang dia itu, Zhuge tertarik untuk merekrut Life Snatcher. Tak lama kemudian, pasukan Departemen 6 datang ke sana. Para pasukan bersenjata lengkap mulai mengepung tempat tersebut. Life Snatcher menemui Jaisan karena ia berhutang kepada seseorang yang sudah menyewa jasa Snatcher. Jaisan berjanji akan membayarnya setelah selesai melakukan transaksi ini. Lenki mulai bergerak setelah melihat cetakan uang logam palsu yang Jaisan bawa. Jaisan pun mencoba kabur menggunakan ilmu memisahkan diri. Karena hal itu, kerusuhan pun terjadi. Departemen 6 panel langsung menutup akses keluar. Di saat yang sama, Tuan Liu tiba-tiba diserang seseorang. Yaohua, anggotanya serta Han Long langsung mengejar orang tersebut. Di dalam Linqi berusaha menghentikan salah satu Jaisan. Yayu yang juga berada di sana ikut berusaha menghentikan salah satu Jaisan yang lain. Dengan kekuatannya, Yayu berhasil menggiring Jaisan yang akhirnya Jaisan yang asli berhasil ditangkap oleh Zhou. Sedangkan Linqi masih bertarung dengan Snatcher. Linqi mengira jika Snatcher merupakan kelompok dari Jaisan. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Pada akhirnya, pertarungan pun berhenti setelah mereka dikepung oleh kepolisian Departemen 6 panel. Snatcher menjelaskan jika ia tak ada hubungannya dengan Jaisan. Karena Tuan Liu berada di sana, juga akhirnya mengungkapkan identitas mereka yang selama ini dirahasiakan. Tetapi karena divisi Ilahiyah bersifat sangat rahasia, Tuan Liu pun menganggap jika Zhuge hanya mengaku-ngaku sebagai lembaga kerajaan. Untung sang pangeran datang ke sana. Pangeran pun menjelaskan kesalahpahaman ini. Ia meminta Zhengwo menunjukkan lencana kerajaan yang membuat Liu akhirnya percaya. Setelah itu, Zhengwo kemudian mengajukan barter pada Tuan Liu untuk menukar Jaisan dengan Life Snatcher. Tuan Liu pun akhirnya setuju setelah mendengar pendapat sang pangeran. Zhuge berniat menggunakan keterampilan Snatcher untuk membantu divisi Ilahiyah. Sementara itu, Yaohua masih mengajar pembunuh bayaran tadi. Pada akhirnya, mereka berhasil mengikuti sampai bertemu dengan bos mereka yang bernama An Shigeng. Entah mengapa, An malah membunuh anak buahnya itu. Kemudian Yaohua dan Hang Long pun bertarung dengan yang lain. Karena Hang Long sudah mengetahui dalang dibalik ini semua, Tuan An pun berniat untuk membunuhnya. Rupanya, Yaohua bekerja untuk Tuan An. An sengaja mengirim Yaohua Departemen 6 untuk menyelesaikan suatu misi. Cetakan uang logam yang digunakan oleh Jaisin tadi ternyata milik kerajaan yang pernah hilang. Menteri Keuangan yang bernama Tuan Su memastikan keaslian mesin cetak itu. Karena tak percaya dengan Su, Tuan Liu pun mengambil alih tugas pengawalan tempat pencetakan uang logam. Kemudian Tuan Liu memberhentikan Linqi dari Departemen 6 karena ia bertindak ceroboh. Tuan Liu pun mengambil lencana milik Linqi. Ternyata Su berbohong mengenai keaslian cetakan uang logam tadi. Penjaga percetakan itu sebenarnya sudah mengetahuinya.
Namun Su mengancamnya jika ia membocorkan rahasia tersebut. Di tempat lain, Lin Ki menyendiri untuk meluapkan kemarahannya. Namun tiba-tiba, Tuan Liu datang ke sana. Ternyata Liu sengaja memecat Lin Ki karena ia ingin Lin Ki menyusup ke dalam divisi ilahiyah. Liu meminta Lin Ki untuk menyelidiki Zheng Wo. Ia curiga jika Zheng Wo mendirikan divisi ilahiyah hanya untuk konspirasi menggulingkan kaisar. Tanpa disadari, Yao Hua menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, divisi ilahiyah mengadakan makan bersama setelah berhasil menyelesaikan kasus pemalsuan tadi. Zheng Wo menawarkan Life Snatcher untuk bergabung dengan divisi ilahiyah. Awalnya Snatcher menolak hal itu. Ia merasa tidak layak menjadi penegak hukum. Namun saat akan pergi, langkah kakinya terhenti saat mencium aroma anggur yang sangat bagus. Pada akhirnya, ia bersedia bergabung saat mengetahui kalau di sini ia akan bisa minum anggur setiap hari secara gratis. Besoknya, para anggota ilahiyah mendapat tugas untuk mencari Lin Ki. Snatcher yang ahli dalam menemukan keberadaan seseorang pun langsung melakukan aksinya. Setelah berkeliling ke seluruh sudut kota, Snatcher malah menemukan Lin Ki di depan gerbang di divisi ilahiyah. Lin Ki langsung menemui Zheng Wo dan bertanya alasan Zheng Wo mencarinya. Zheng berkata kalau mereka membutuhkan kemampuan Lin Ki. Ia berharap Lin Ki bersedia bergabung dengan mereka. Setelah berpura-pura berpikir, Lin Ki pun bersedia bergabung dengan divisi ilahiyah. Zhou dan Snatcher pun membawa Lin Ki menuju tempat istirahatnya. Rupanya Yayu dan Lin Ki saling menyukai sejak pertama mereka bertemu. Mereka berdua tak bisa berbohong karena terlihat jelas dari gestur tubuh mereka. Esoknya, Lin Ki menemui Tuan Liu untuk memberikan informasi yang sudah dia dapatkan. Sekembalinya ke markas, Lin Ki melihat Yao Hua ada di sana. Yayu yang sebenarnya cemburu berhasil menyembunyikannya dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun. Yao Hua menemui Lin Ki untuk memberitahu jika Tuan Liu ingin menghancurkan divisi ilahiyah. Ia melakukan itu hanya untuk merebut hati Lin Ki karena Yao Hua juga menyukainya. Yayu bisa mengetahui jika Yao Hua bukanlah wanita baik. Ia curiga jika Yao Hua ingin menggunakan Lin Ki untuk menghancurkan divisi ilahiyah. Tapi Zheng Wo menganggap kekhawatiran Yayu itu hanya karena ia cemburu. Sementara itu, semakin banyak yang menginginkan divisi ilahiyah ini dibubarkan. Salah satunya adalah Menteri Su tadi yang mulai terang-terangan memantau pergerakan mereka. Tapi hari itu, dia bergegas pergi karena ingin menghadiri pesta salah satu pengusaha ekspedisi yang bernama Ang Sieng, pria yang kita kenal lewat film tadi. Ang Sieng ini diketahui sebagai pendukung kuat Menteri Ceceng yang pernah berkonflik dengan Zhuge sebelumnya. Karena merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan hubungan mereka, Zhuge memutuskan untuk datang ke pesta itu bersama Leng. Saat itu, Ang Sieng berada di kamarnya untuk meminta Su mengesahkan audit laporan keuangannya yang kemungkinannya palsu. Tapi karena sekarang Departemen 6 Panel melakukan pengawasan yang sangat ketat, Su menolak permintaan itu karena takut akan ketahuan. Di sini, An Sieng membuktikan kalau uang adalah segalanya. Dia mengancam akan melengsarkan Su di posisinya saat ini karena Su bisa mencapai posisi tersebut dengan bantuan Menteri Chai. Sedangkan Menteri Chai sendiri berada dalam genggamannya. Karena itu, Su terpaksa membantunya. An Sieng kemudian menemui tamu yang hadir dan melihat Zhuge ada di sana. Dia langsung meminta Zhuge untuk pergi karena merasa tidak diundang ke pesta tersebut. Beruntung pangeran segera datang, yang langsung menangani ketegangan di antara mereka. Malam itu, setelah kembali ke markas, terlibat pertarungan dengan Life Snatcher dan Iron Hands karena Life Snatcher berkata mereka baru saja memasak sup anjing yang lezat. Leng langsung mengira kalau anjing yang mereka masak itu adalah anjing peliharaannya yang membuat pertarungan sengit terjadi. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Yayu berusaha menghentikan mereka menggunakan kekuatan pengendali pikirannya. Life Snatcher mengatakan kalau tadi dia hanya bercanda karena anjing peliharaan Leng ada bersama Zhuge. Meski Iron Hand sebenarnya marah kepada Leng, tapi dia memilih untuk diam. Dia bahkan tidak membiarkan Leng membantunya membuat kursi baru untuk Yayu. Hingga akhirnya,
Kursi roda untuk Yayu itu selesai dibuat dengan fitur yang lebih canggih dari sebelumnya. Leng yang merasa bersalah mencoba meminta maaf kepada Yayu, tapi dia tidak ingin mengingat lagi kejadian tersebut. Semakin hari, peredaran uang palsu semakin banyak karena otak utama dari kejahatan itu masih belum tertangkap. Bahkan sekarang, bank sudah tidak mau menerima penukaran uang dari para pedagang. Karena itu, Zhuge meminta mereka untuk segera menemukan sumber uang palsu tersebut. Mereka kemudian mempelajari cara membedakan uang asli dan uang palsu dari live snatcher. Sebagai mantan debt collector, dia bisa membedakan antara uang logam asli dengan yang palsu hanya dengan meraba uang tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berhasil menemukan tempat uang logam itu berasal. Di sana mereka menemukan seorang ahli pemalsuan yang bernama Goldblaine yang berkeliaran mengedarkan uang tersebut. Selama ini, live snatcher mengetahui kalau dia bekerja untuk Angsi Gang. Mereka kemudian mengikuti Goblin hingga masuk ke sebuah gang. Saat itu Goblin sebenarnya menemui Yao Hua untuk memberikan perintah dari Angsi Gang. Sayangnya, live snatcher dan Leng tidak melihat kejadian itu. Tapi mereka berhasil mengikuti Goblin ke pusat lokal karya yang terletak di dekat sungai. Pusat lokal karya hanyalah kedok karena itu adalah tempat pencetakan uang logam palsu. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut ke Zhuge untuk menyusun rencana selanjutnya. Selain itu, Yayu memberitahu kalau Goldbin dan Yao Hua tadi sempat bertemu. Namun sayangnya, tidak ada orang lain yang melihat keberadaan Yao Hua di sana. Yayu kemudian berkata kalau Skywing ditemukan tewas dan itu adalah perbuatan Yao Hua. Tapi karena tidak ada saksi yang melihat keberadaan Yao Hua di sana, semua orang kembali mengira kalau Yayu hanya menuduh dia karena tidak menyukai Yao Hua. Leng kemudian melaporkan hasil penyelidikannya bersama divisi ilahiyah yaitu kepada Liu. Dia juga memberitahu kalau Yayu sempat curiga Yao Hua bekerja sama dengan Angsi Gang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Liu mengirim Yao Hua dan Butterfly untuk menggerebek pusat loka karya tadi. Yao Hua bersama anggota lainnya akhirnya sampai di pusat loka raya tadi. Namun saat itu, mereka sudah ditunggu oleh Angsi Gang dan anak buahnya. Salah satu anak buah dia adalah mayat Hanglong, yang kembali dihidupkan dan sekarang dibawa kendali Angsi Gang. Saat itu, Yao Hua meminta segera menyingkirkan Liu karena dia semakin mencurigainya. Dalam misi penggergepan itu, Butterfly akhirnya tewas setelah bertarung menghadapi Hanlong. Live snatcher dan Leng yang melakukan pengintaian langsung membantu mereka setelah melihat Angsi Gang meninggalkan tempat tersebut. Hanglong akhirnya berhasil dikalahkan setelah tendangan live snatcher membuat 2 jarum yang ada di kepalanya terlepas. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Yao Hua setelah dibantu oleh Yayu menghentikan pendarahannya menggunakan kekuatan pengendali pikiran. Tidak lama kemudian, Liu sudah mengapung tempat itu dan menuduh divisi ilahiyah yang menyembunyikan seseorang penjahat dan penculik Yao Hua. Namun untuk menjelaskan kalau mereka hanya salah paham, dia berkata kalau mereka hanya berusaha menyelamatkan Yao Hua dan sekarang kondisinya sudah membaik. Mendengar penjelasan itu, Liu memutuskan untuk pergi. Hal itu mulai membuat Iron Hands marah kepada Leng karena sudah memberitahu Departemen 6 Panel mengenai lokasi lokarya tersebut. Yayu juga setuju dengan pendapat Iron Hands karena sampai sekarang Leng masih belum memutuskan dia akan bekerja untuk siapa. Leng juga diselimuti kebimbangan, akhirnya memutuskan untuk pergi menenangkan pikiran dan bermalam di gua tadi. Esok harinya, Leng kembali ke markas divisi ilahiyah yang mendapati Departemen 6 Panel sedang menggeledah tempat tersebut. Karena divisi ilahiyah sekarang berada di dalam penyelidikan, karena itu, untuk sementara semua kasus yang mereka tangani akan diambil alih oleh Departemen 6 Panel. Iron Hand mulai kehilangan kesabaran karena Su tak melawan perbuatan Departemen 6 Panel tersebut. Karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri lalu pergi dari sana. Zhuge meminta Leng untuk kembali ke Departemen 6 Panel. Sementara itu, dia dan anggota lainnya akan menginap untuk sementara waktu di restoran Bibi Poise. Esok harinya, Yayu dan anggota divisi ilahiyah lainnya mendatangi lokasi lokaraya tadi untuk melakukan penyelidikan. Saat itu, Iron Hand juga datang ke sana karena dia menyadari kalau mereka harus bisa membuktikan tuduhan Departemen 6 Panel itu salah.
Dari cerita Life Snatcher, bagaimana cara dia mengalahkan Hanlong? Iron Hands menduga kalau Hanlong sudah menjadi tentara Avatar. Tentara Avatar itu diciptakan memakai ilmu nujum daerah barat yang menggunakan ramuan dan jarum untuk mengendalikan mayat. Menggunakan kekuatan pengendali pikiran, Yayu berhasil menemukan jarum yang mereka cari. Iron Hands menjelaskan kalau tentara Avatar itu bisa dikalahkan setelah jarum itu terlepas dari kepalanya. Setelah mereka pergi dari sana, Leng kemudian mendatangi tempat itu dan bisa mencium aroma anggrek penua jiwa yang ada di sana mirip dengan yang dia cium dari tubuh Ang Si Geng saat datang ke pestanya kemarin. Sementara Yaohua mendatangi Avalanche ke tempat pemandian mereka karena sudah mengetahui kalau mereka ini bekerja untuk Ang Si Geng. Ini mama kenapa nggak pakai baju? Avalanche mencoba menawarkan kesepakatan kepada mereka untuk bekerja sama untuk membunuh Liu. Setelah nanti Liu mati, Ang Si Geng yang harus menjadikannya maharaja berikutnya. Jika mereka bersedia, maka Avalanche berjanji akan membantu mereka semua bisnis Ang Si Geng. Namun Avalanche bernegosiasi dengan orang yang salah. Yaohua kemudian mengarang cerita kalau Avalanche ingin memperkosa mereka, karena itu dia terpaksa membunuhnya dan Leng pun percaya setelah mendengarkan cerita tersebut. Suatu hari, Iron Hands dan Life Snatcher mendatangi pelabuhan milik Ang Si Geng untuk menyelidiki apa dia memang menyeludupkan anggrek penuh jiwa, karena bunga itu sangat sulit didapatkan. Saat itu, Leng dan Yaohua juga mendatangi pelabuhan itu untuk melakukan penyelidikan juga. Berkat kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Leng, mereka akhirnya menemukan anggrek penuh jiwa itu yang disembunyikan di dalam jasad mayat. Ang Si Geng melakukan karena anggrek penuh jiwa itu bisa tumbuh pada jasad mayat tersebut. Mereka kemudian melaporkan hasil temuan itu kepada Zuge. Karena saat itu, Divisi Ilahiyah sedang diselidiki. Zuge ingin menyerahkan kasus itu kepada Departemen 6 Panel. Namun semua anak buahnya menolak rencana tersebut. Leng akhirnya memberitahu Zuge kalau Liu berniat untuk menghancurkannya. Karena itu, Departemen 6 Panel tidak akan memburu Ang Si Geng. Dia pun meminta Zuge untuk bertindak tanpa berkoordinasi dengan Liu. Mengetahui itu, akhirnya Zuge setuju dengan saran mereka. Dia kemudian mengajaknya untuk pergi menemui pangeran, sementara yang lainnya diperintahkan tetap bersama untuk menangkap Ang Si Geng. Di tempat lain, Yaohua menemui Ang Si Geng untuk memberitahu kalau divisi Yahya sudah memiliki bukti mengenai keterlibatan dia. Karena itu, Yaohua ingin semua anggotanya bisa meninggalkan Departemen 6. Dia pun berjanji akan segera membunuh Liu seperti keinginan Ang Si Geng. Namun Ang Si Geng malah menunjukkan salah satu mayat yang akan digunakan sebagai tentara Avatar pada Yaohua. Dia adalah Butterfly, sahabat Yaohua. Dia meminta Yaohua untuk segera membunuh Liu jika memang ingin meninggalkan Departemen 6, agar anggotanya yang lain tidak ikut mati. Hal itu akhirnya membuat Yaohua menyadari kalau Ang Si Geng sebenarnya adalah monster. Anggota divisi Ilahiyah akhirnya berhasil menemukan tempat Ang Si Geng menyembunyikan mayat-mayat tadi. Namun mereka tidak menemukan karena gudang itu sudah kosong. Sementara Yayu dan Zuge akhirnya sudah sampai di istana pangeran. Saat itu Liu dan Yaohua juga ada di sana yang juga ingin menemui pangeran. Liu kemudian memberitahu pangeran kalau Ang Si Geng menggunakan anggrek penuh jiwa dan sihir dari barat untuk menjadikan mayat sebagai tentara. Karena itu, dia ingin pangeran memberinya perintah menangkap Ang Si Geng. Saat itulah, Ang Si Geng dan semua tentara avatarnya datang ke sana untuk membunuh mereka. Beruntung saat itu, Leng, Life Snatcher, dan Iron Hand sudah sampai di sana untuk membantu mereka. Terjadi pertarungan sengit antara Yayu dan Yaohua. Singkat cerita, Leng dan Zuge akhirnya berhasil mengetahui cara mengalahkan tentara Avatar tersebut. Akhirnya, para pendekar bersatu untuk mengalahkan Ang Si Geng. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Para pendekar sempat terdesak oleh serangan Ang. Di saat-saat menegangkan, Yayu turut membantu menyerang Ang.
Setelah pertarungan yang cukup lama, akhirnya Ang Si Geng pun dapat dikalahkan. Liu dan Zhuge akhirnya berdamai setelah Liu menyadari kalau divisi Ilahiyah tidak bersalah. Besoknya Ling Qi akhirnya memilih untuk bergabung sepenuhnya dengan divisi Ilahiyah. Yang juga menandai ia lebih memilih Yayu daripada Yawahua. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!